Sapa Indonesia Pagi kembali untuk Anda saudara, kali di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Di tengah tantangan ketidakpastian kondisi ekonomi, bisnis Bank Jatim terus tumbuh ke arah positif. Tahun ini aset Bank Jatim secara konsisten berada di atas angka 100 triliun rupiah. Bagaimana strategi Bank Jatim menghadapi berbagai gejolak ekonomi? Sudah bersama kita Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman. Selamat pagi Pak Busrul. Selamat pagi Mbak Okta. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Busrul, kita bicara soal bisnis Bank Jatim. Jadi gimana perkembangan bisnis Bank Jatim di hampir 9 bulan perjalanan di tahun 2024 ini? Iya baik, Alhamdulillah sepanjang tahun ini ya kinerja Bank Jatim tumbuh secara positif. Aset kami pun tumbuh di atas 100 triliun, kemudian juga dana pihak ketiga juga tumbuh ya 80 triliun, dan kredit kami juga tumbuh lebih kurang 60 triliun. Ini pun sudah tumbuh lebih kurang 18,60% year on year. Dan alhamdulillah laba kami posisi terakhir di Agustus itu 788 miliar. Impresif melihat bagaimana progres ke arah positif, aset konsisten di atas 100 triliun, laba per Agustus bahkan sampai 788 miliar. Tapi Pak, di tahun 2024 ini kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada tantangan di dunia ekonomi. Bagaimana menyiasati hal tersebut? Iya, setiap tantangan Mbak Okta selalu ada ruang untuk kita bisa tumbuh. Tergantung bagaimana kita mengambil momentum di situasi seperti itu. Nah, di tengah situasi seperti itu maka kami melakukan dua hal. Yang pertama adalah konsolidasi ke dalam, dan yang kedua bagaimana bisnis tetap tumbuh dengan baik. Jadi di sini konsolidasi kami ke dalam, kami cek dan kami perbaiki bagaimana bisnis model kami, bagaimana progres dari visi misi kami, bagaimana peta positioning Bank Jatim, itu kami benahi secara internal. Saat yang sama, bisnis pun tetap harus kami tumbuh kembangkan. Sehingga dua hal ini kami gunakan dalam rangka begitu mensiasati menghadapi situasi yang memang seperti isu yang saat ini sedang terjadi. Artinya ini menjadi momentum menangkap peluang dari Bank Jatim ini untuk bisa bertransformasi tadi menuju ke perbaikan. Oke. Jadi transformasi apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan yang dilakukan oleh Bank Jatim, apa dampaknya ke bisnis salah Bank satu Jatim? momentum yang kami gunakan adalah melakukan transformasi di berbagai bidang. Ada 5 bidang yang kami lakukan transformasi. Yang pertama adalah bagaimana kami membenahi struktur organisasi. Yang kedua bagaimana kami melakukan transformasi di bidang human capital. Yang ketiga bagaimana kami melakukan transformasi di bidang rule, kebijakan, berbagai policy. Kemudian yang keempat, kami membenahi bagaimana struktur informasi teknologi kami. Dan yang terakhir adalah berupa aksi korporasi. Oke, artinya sejumlah transformasi tadi ada 5 bidang ya Pak ya dilakukan di Bank Jatim. Ini tentunya bisa memberikan semacam multiplier effect lah ya, efek turunan dari itu. Oke. Pak Busrul, keunggulan Bank Jatim dibandingkan dengan industri perbankan lainnya apa sih Pak sebetulnya? Kami sebagai BPD tentu memiliki perbedaan dibandingkan bank umum nasional lainnya. Kekuatan kami adalah kami memiliki ekosistem di pemerintah daerah. Itulah competitive advantage yang kami miliki dibandingkan dengan perbankan lainnya. Ini adalah engine bagi kami sebagai BPD untuk betul-betul bisa menumbuh kembangkan bisnis kami. Untuk itulah adalah kelebihan kami ini kami jadikan sebagai strategi unggulan untuk terus kami kembangkan dalam bentuk mengembangkan ekosistem di dalam Pemda ini. Di antaranya adalah bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kami membantu berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, bagaimana sistem pembayaran mereka bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga memperoleh benefit bisnis dari ekosistem ini. Dan saat yang sama kami juga mengembangkan sektor real, sektor produktif kami. Sehingga dua sisi ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, Pak, apa sebetulnya strategi ke depan dari Bank Jatim supaya bisa naik kelas begitu ya dari BPD tadi menjadi Bank Nasional? Iya, yang pertama tentu kami memperkuat captive market kami ya. Yang pertama. Karena sumber pembayaran, transaksi pembayaran dari negara melalui APBD, melalui bank kami. Payroll ASN melalui bank kami. Sehingga ini kami kuatkan. Saat yang berikutnya adalah bagaimana kami mengambil market yang sektor produktif. Di Jawa Timur ada lebih kurang 9 juta UMKM. Alhamdulillah positioning sekarang kami sudah sektor produktif ini sudah tumbuh dengan baik. Artinya sudah ada keseimbangan.
Sektor produktif yang kami raih ini juga sesuai dengan sektor unggulan yang ada, sektor ekonomi yang unggul di wilayah Jawa Timur. Nah, strategi berikutnya adalah kami mengembangkan bisnis berbasis regulasi. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa OJK itu memiliki kebijakan penguatan sektor keuangan. Peran BPD ke depan itu akan lebih luas. Kami berkesempatan untuk melakukan ber-KUB dengan berbagai BPD. Kami sebagai BPD yang memiliki modal yang kuat itu ber-KUB atau berholding dengan beberapa KUD yang membutuhkan tambahan modal. Kami sudah on progress sekarang ber-KUB dengan Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten. Nah, saat yang sama oleh Bank Indonesia, regulator kami juga dipercaya sebagai primary dealer untuk memperlancar transaksi keuangan antar perbankan yang ada di Jawa Timur. Itu strategi kami ke depan sehingga kami harus mulai mengembangkan infrastruktur yang kami miliki untuk bisa menangkap peluang itu. Oke, artinya ada visi misi untuk jadi BPD nomor 1 di Indonesia, betul, Pak ya. Itu visi kita itu. Ya, Pak Busrul, menarik tadi kalau kita melihat bahwa di 9 bulan ini di 2024 itu kan tadi ada ketidakpastian global juga, begitu ini juga jadi salah satu tantangan bagi Bank Jatim. Kalau bisa dijabarkan per kuartalnya, Pak, apa sih Pak tantangannya yang dihadapi oleh Bank Jatim? Per kuartal mungkin ini juga sama dihadapi oleh perbankan lainnya. Yang pertama adalah kecenderungan suku bunga, ya. Ini akan membebani biaya dana. Sehingga di sini semua perbankan harus bisa betul-betul tumbuh secara efisien. Karena itu akan menggerus laba. Yang kedua adalah kecenderungan peningkatan CKPN ya. Artinya kualitas kredit yang semakin kurang bagus. Alhamdulillah Bank Jatim NPL kami masih terjaga dengan baik. Di angka 2,99%. Ini terus akan kami pertahankan sampai akhir tahun. Dan tentu saja menjelang akhir tahun ini kami akan optimalkan perolehan laba kami. Dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah peningkatan bisnis. Yang kedua adalah sisi efisiensi. Efisiensi tadi, oke. Pak, ini menarik juga bahwa Bank Pembangunan Daerah ini kan biasanya juga membantu, tadi sempat juga disebut oleh Pak Busrul soal bagaimana mengembangkan UMKM. Ya. Produk unggulan apa sih Pak yang dimiliki oleh Bank Jatim terutama untuk mengembangkan UMKM di Jawa Timur itu sendiri? Setiap daerah, kabupaten atau kota itu memiliki sektor ekonomi unggulan ya. Di Jawa Timur itu kita kalau bagi per klaster ada klaster Mataraman, klaster Madura, klaster Malangan, klaster Timur. Jadi memiliki ikon-ikon ekonomi UMKM yang bisa tumbuh dan kami masuk ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa program marketing kami atau program bisnis kami harus inline dengan program peningkatan pemberdayaan ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan demikian maka Bank Jatim bersama shareholder atau stakeholder pemerintah daerah ini bisa berjalan berseiring mengembangkan ekonomi daerah. Itu bisa di sektor perdagangan besar kecil, sektor kuliner ya makan minum wisata, juga sektor pertanian pada umumnya. Ini masih ada sisa beberapa bulan lagi. Apa tantangan yang dilihat oleh Bank Jatim ke depan Pak di tahun 2024 menuju ke tahun 2025? Ya kita tahu bersama Mbak Okta bahwa ini kan masa-masa transisi ya. Pilpres selesai, sekarang pilkada juga akan kita bulan depan ini kita akan mulai pilkada dan tahun depan tentu akan memiliki era baru pemerintahan. Jadi Bank Jatim sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Transformasi tahap pertama ini kami perkirakan akan selesai di akhir tahun ini dan kami pun sudah menyiapkan untuk transformasi batch kedua. Sehingga transformasi yang kami lakukan ini akan berseiring berselaras dengan corporate plan yang sudah kami susun dalam 4-5 tahun ke depan. Oke, artinya ada transformasi akan dilakukan juga Pak ke depan. Apa itu Pak yang menjadi fokus ataupun juga menjadi program-program yang unggulan dari Bank Jatim nantinya? Yang pertama adalah kami kuatkan kembali komposisi organisasi kami khususnya ke bisnis, ke lini bisnis ya. Sehingga komposisi lini bisnis dibandingkan support itu menjadi lebih kuat di lini bisnisnya. Nah, kemudian juga kita kuatkan di sisi IT-nya. Mulai dari infrastrukturnya, aplikasinya, security-nya kami kuatkan. Dan ke depan tidak tertutup kemungkinan kami melakukan aksi korporasi selain KUB. Karena Bank Jatim kalau ingin mencapai core plan yang kami sudah susun di BPD nomor 1 Indonesia, nggak cukup Mbak Okta kalau kami hanya tumbuh secara organik. Kami juga harus tumbuh secara anorganik. Oke, kalau dilihat Pak, progres di Jawa Timur sendiri yang bisa disokong oleh Bank Jatim apa sih Pak? Untuk?
untuk bidang mungkin ekonomi ataupun juga tadi secara UMKM ataupun pengembangan masyarakat secara human capital? Di Jawa Timur itu ada proyek strategis nasional ya, itu ada di daerah Singosari, Malang, ada JP di Gresik. Nah, walaupun kami bank daerah, kami juga punya market untuk sektor korporasi, manufaktur. Nah, disitulah kami masuk. Ya, jadi di industri manufaktur, di JP, kemudian di Share, kemudian di X yang ada di Singosari, kami masuk ke sana. Saat yang sama kami juga masuk ke UMKM. Karena itu juga kami sebagai bank daerah, pemilik wilayah, tentu lebih memiliki personal touch yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan lainnya. Nah, saat yang sama kami tetap kuatkan, pertahankan captive market kami yang memang merupakan sektor unggulan Bank Jatim dibandingkan perbankan lain. Artinya kalau kita melihat bagaimana kontribusi Bank Jatim terhadap Pemprov Jatim sendiri itu seberapa besar sih Pak? Kita di antara seluruh BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur, kita penyumbang terbesar dividen ya, ataupun penyumbang terbesar untuk PAD ke provinsi ya, dan kota kabupaten. 90% dari Bank Jatim. Sehingga dari keuntungan Bank Jatim yang kami terima itu 55% kami serahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari PAD. Artinya bahwa peran Bank Jatim menjadi harapan dari seluruh pemegang saham. Sehingga kami mau tidak mau harus melakukan berbagai inovasi, kreativitas, mengembangkan bisnis ini. Kami yakin percaya bahwa manakala potensi Jawa Timur bisa kami raih dengan maksimal, maka itu akan meningkatkan PAD dan mendorong perekonomian di wilayah Jawa Timur. Oke, terakhir Pak, harapannya untuk perkembangan bisnis dari Bank Jatim itu sendiri? Ya, tentu saja yang pertama Mbak Okta, kami sampaikan terima kasih ya kepada para nasabah, stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, sinergi dengan Bank Jatim. Insya Allah kami akan terus meningkatkan layanan dan produk layanan kami, sehingga itu lebih bisa memenuhi harapan dari seluruh stakeholder. Dan kami pun akan terus mengembangkan bisnis kami, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, sebagaimana tujuan Bank Jatim didirikan, yaitu mengembangkan dan menumbuh kembangkan ya, perekonomian daerah regional Jawa Timur. Harapannya bisa tercapai, semoga ya Pak ya, semoga bisnis Bank Jatim juga terus bertumbuh seiring dengan tadi banyak transformasi yang harus dilakukan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Direktur Utama Bank Jatim Pak Busrul Iman sudah bersama di Kompas Bisnis Pak, sehat selalu. Alhamdulillah, amin.